Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami yang akan membahas tentang POS Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Kosa Belananta Bagas Mahendra, NIM 18830155. Selanjutnya saya sendiri, Soe Masari, NIM 18830160. Selanjutnya Deva Maki Trisna Pranata, NIM 18830164. Selanjutnya Ali Akbar Saragi, NIM 18830182. Oke, next. Profil POS Indonesia. POS Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha PT POS Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT POS Indonesia. Bentuk usaha POS Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal POS Indonesia yang berupa perusahaan umum atau perum menjadi sebuah perusahaan persero. Berdiri pada tahun 1746, saham POS Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Saat ini POS Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tapi juga jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pelayanan pos di Indonesia, POS Indonesia membagi wilayah negara Indonesia 11 daerah atau divisi regional dalam pengoperasiannya. Pembagian divisi-divisi tersebut mencakup semua provinsi yang ada di Indonesia, yang terbagi menjadi 219 kantor pos pemeriksa atau KPRK tipe A strip E. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Saudara Kosa. Setiap divisi meliputi satu atau beberapa provinsi yang menjadi bagian dari divisi tersebut. Divisi-divisi tersebut adalah sebagai berikut. 1 divisi, 1 regional, 1 pusat Medan, meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. 2 regional, 2 pusat Padang, meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. 3 regional, 3 pusat Palembang, meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. 4 regional, 4 pusat Jakarta, meliputi Provinsi DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat. 5 regional, 5 pusat Bandung, meliputi sebagai bagian Provinsi Jawa Barat dan Banten. 6 regional, 6 pusat Semarang, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 7 regional, 7 pusat Surabaya, meliputi Provinsi Jawa Timur. 8 regional, 8 pusat Denpasar, meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 9 regional, 9 pusat Banjarbaru, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. 10 regional, 10 pusat Makassar, meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara. 11 regional, 11 pusat Jayapura, meliputi Provinsi Papua Barat dan Papua. Next. Tujuan PT POS Indonesia didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa bagi masyarakat luas. Hal ini secara formal tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1984, yaitu sifat dan usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan kemanfaatan umum sekaligus keuntungan bagi prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Tujuan pelaksanaan adalah untuk membangun, mengembangkan, mengusahakan dalam arti seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat yang menunjang terlaksananya pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Deva. Oke, di sini ada rencana keamanan. Selanjutnya ada kategori C. PT POS Indonesia akan mempunyai sistem keamanan yang memadai jika menerapkan proses kriptografi.
untuk menenkripsi data-data konsumen pada saat menggunakan jasa PT Pos Indonesia, sehingga para konsumen tidak perlu khawatir akan terjadinya kesalahan pada saat pengiriman maupun informasi terhadap data pribadi para konsumen PT Pos Indonesia. Selanjutnya ada kategori tata kelola. Tata kelola pada PT Pos Indonesia akan berjalan baik apabila semua staf dan karyawan ditempatkan pada bidangnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan dan porsi masing-masing staf dan karyawan agar tidak terjadi kesalahan pada saat bekerja melayani konsumen. Selanjutnya ada kategori risiko. PT Pos Indonesia harus memperhatikan 4 penanganan terhadap yang diantaranya adalah TEK merupakan risiko alamiah yang bersifat mengganggu dan merusak, contohnya seperti banjir, gempa bumi, badai, dan bencana alam lainnya. Selanjutnya ada TRIT, merupakan risiko yang dapat ditanggapi dengan tindakan untuk menurunkan tingkat risikonya, dan TRIT diambil untuk mengontrol risiko tersebut. Next. Terminate, jika risiko yang ada dirasakan terlalu besar, misalnya dalam rangka membuat suatu produk IT baru, maka dapat diambil tindakan terminate terhadap risiko tersebut. Artinya kita harus menghindar dan tidak mau mengambil risiko dengan membuat produk IT baru tersebut. Sehingga tindakan nyatanya adalah membatalkan rencana pembuatan produk IT tersebut. Selanjutnya ada transfer, jika risiko yang dianggap akan lebih baik jika dialihkan ke pihak lain yang sesuai dengan bidang ahlinya, misalnya ke pihak asuransi, maka dapat diambil tindakan transfer terhadap risiko tersebut. Selanjutnya ada kategori kerangka kerja. PT Pos Indonesia bisa memberikan pelatihan kepada para karyawan setiap 3 bulan sekali untuk menciptakan karyawan yang profesional dan merombak susunan kerangka kerja supaya tidak terjadi penyalahgunaan jabatan pada setiap staf dan karyawan setiap 3-6 bulan sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ali. Selanjutnya kategori pengelolaan aset. Yang pertama fisik, internal komputer kantor, merek Acer AX605, kode K0001, lokasi ruang kantor, pemilik lembaga di kritikal 1. Yang kedua, jenis aset fisik, label internal, nama aset router, merek Huawei, kode 89021, lokasi ruang TU, pemilik lembaga di kritikal 1. Yang ketiga, hardware, label rahasia, nama aset eksternal HDD storage, merek Toshiba Canvio, kode TC081, lokasi ruang TU, IT, pemilik lembaga, klasifikasi kritikal 1. Yang keempat, jenis fisik, label rahasia, nama aset dokumen atau berkas, model Carly Kaelia Dairy, kode 5BA3, lokasi ruang TU, pemilik lembaga, klasifikasi kritikal 1. Yang kelima, fisik, label publik, nama aset kendaraan operasional atau motor pos, merek Supra X PGM FI, kode B2489TA, lokasi ruang kendaraan, pemilik lembaga, kritikal 1. Yang keenam, fisik, label publik, kendaraan operasional, mobil pos, merek Daihatsu, kode B5923RB, lokasi ruang kendaraan, pemilik lembaga, klasifikasi kritikal 1. Yang terakhir, fisik, label publik, kendaraan operasional, truk pos, model Hino 500, kode B7648TG, lokasi ruang kendaraan, pemilik lembaga, klasifikasi kritikal 1. Denah peletakan aset. Yang pertama, publik. Aset yang terdapat di lapangan digunakan oleh tenaga kerja lapangan untuk melakukan pengiriman. Yang poin pertama, kendaraan operasional seperti motor pos. Yang kedua, kendaraan operasional seperti mobil pos. Yang kendaraan operasional seperti truk pos. Yang kedua itu internal, aset yang terdapat pada ruangan kantor TU yang dapat menunjang pegawai dalam bekerja seperti kantor, komputer kantor, router atau wifi. Yang rahasia, aset yang terdapat di ruangan SI dan hanya pegawai yang memiliki akses untuk bisa masuk ke ruangan tersebut, seperti dokumen atau berkas, eksternal HDD storage, dan komputer server. Yang terakhir, kategori teknologi, menciptakan aplikasi atau web Pos Indonesia untuk pelayanan terhadap konsumen sesuai dengan revolusi industri 4.0 dan menerapkan proses enkripsi yang sesuai dengan standar kriptografi internasional agar data seorang konsumen bisa terjaga dengan aman. Poin selanjutnya, kategori suplemen atau pihak ketiga layanan. Pihak ketiga, yang pertama, sertifikasi ISO 27001, kontribusi standarisasi lembaga perusahaan. Yang kedua, cyber security team, kontribusi mengamankan data konsumen dan perusahaan. Yang ketiga, teknisi IT, kontribusi pemeliharaan instalasi dan peralatan komputer perusahaan. Poin terakhir,
asuransi, kontribusi jaminan bagi konsumen dan karyawan. Kembali ke Syoaib. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.